Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan Mutiara Hikmah Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah, yaitu ahwal akan menentukan amal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i warithatil ahwal, yang artinya kata Syekh Ibnu Athaillah, beragamnya jenis amal-amal itu disebabkan oleh beragamnya warid yang turun pada ahwal-ahwal hambanya. Maksud daripada warid adalah terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam kitab Al-Hikam. Makna sederhananya warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Proses turunnya warid terkait dengan kesiapan qalbu, yaitu kesiapan hati. Dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wallahu a'lam bimuradih. Tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Fussilat ayat yang ke-35. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan kepada hambanya. Namun dalam pasal ini Syekh Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid, namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan amal. Bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Haruslah dipahami bahwa jati diri setiap manusia adalah unik dan berbeda-beda. Suatu warid Allah karuniakan kepada seorang hamba pasti akan mengungkap
jati diri hamba tersebut. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, masing-masing memiliki amal-amal yang khusus terkait jati dirinya. Misalkan seorang hamba yang jati dirinya sebagai mursyid, maka akan dikaruniai oleh Allah warid berupa pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan ma'rifat. Hal merupakan zauq atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh ma'rifat. Ahli ilmu membina ma'rifat melalui dalil ilmiah, tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian tersebut terlebih dahulu memperoleh kasyaf, yaitu terbuka kegaiban kepada Allah kepadanya. Ada yang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan, kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli cuma 2 kali saja. Walaupun pada setiap kali malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa dan wujud yang berbeda-beda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengenalinya bahwa beliau adalah sebagai malaikat Jibril alaihi salam. Bila seseorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf, maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal dan yaum, yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan hanya beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang ma'rifat
Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ, seseorang hanya menanti karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karunia Allah yang membawa ma'rifat kepada hamba-hambanya. Karunia Allah yang mengandung ma'rifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja. Dan ada juga yang terus menerus di dalam hal yang terus menerus atau berkekalan dinamakan wisol, yaitu penyerapan hal secara terus menerus, kekal atau baqo. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi, ahwal atau hal-hal, dan wisol bisa dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauq yang membuat dia merasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Adapun kekuatan, usaha, bakat-bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah karunia Allah semata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila dia memberi, maka dia berhak mengambil kembali pada masa yang dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dia melepaskan sandaran itu, dia akan jatuh, karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupa, bentuk, warna dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya, karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan memuji keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang disaksikannya. Dia boleh duduk menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak
dan titikan air hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab dan peraturan masyarakat, karena kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri, yang alamnya tersebut yang di dalamnya hanyalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Mutakhalliq. Mutakhalliq adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana kurbi faraid ataupun kurbi nawafil. Dalam kurbi faraid, mutakhalliq merasakan dirinya adalah alat dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatannya ataupun kelakuan dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan. Bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah daripada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal kurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diamnya juga adalah gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan tadbir. Dalam suasana kurbi nawafil pula, mutakhalliq melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal urbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh kurbi nawafil adalah seperti Nabiullah Isa alaihissalam yang membentuk rupa burung dari tanah liat, lalu kemudian menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga beliau Nabiullah Isa pernah menyeru orang yang sudah mati supaya bangkit dari kuburnya.
Nabi Isa alaihissalam melihat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diizinkan menjadi kemampuan beliau. Sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut, menjadikan burung dan menghidupkan orang yang sudah mati, itu semua karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mengenai dirinya seperti perkataan dan perbuatan berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal qurbi faraid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikut adat dengan merombak adat, kelakuan alim dan jahil dalam banyak perkara. Penjelasan yang boleh diberikannya ialah tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apa yang Allah kehendaki. Yang nomor 4, muwahhid. Muwahhid fana dalam zat, zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesedaran basyariah dan sekalian maujud. Kelakuan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa, karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab, Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahannya dan benar-benar dikuasai oleh keallah-allahan. Ketika dia dikuasai oleh hal, dia terlepas daripada beban hukum syarak. Dia telah fana dari aku, dirinya dikuasai oleh kewujudan aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya tetap dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang kuat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat, dan orang yang dikuasai oleh hal tidak berupaya menahannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ana al-haq sedangkan dia masih sadar tentang dirinya, maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. 5. Mutahakkik. Mutahakkik ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat.
seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanah sebagai khalifatullah di muka bumi ini dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat, seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat, barulah dia boleh memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang inilah yang menjadi ahli ma'rifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, bahkan ahli thariqah yang sejati dan ahli syariah yang sejati, berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan Rabbani. Insan Rabbani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah karuniakan kepada mereka yaitu maksum. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.